Apakah lebih penting menghitung kenaikan harga saham BBRI di masa depan? Atau mempersiapkan mental untuk menghadapi penurunan harga saham BBRI yang saat ini sedang terjadi? Pada video ini, coba kita akan bahas dan analisa secara sederhana untuk strategi investasi yang efektif di saham BBRI. Sebelum lanjut, informasi pada video ini bukan ajakan untuk membeli dan menjual saham. Pertama, berdasarkan data histori, saham BBRI pada bulan April, mayoritas memang mengalami tren negatif di bulan April. Pada bulan April 2024 ini saham BBRI mengalami penurunan sekitar 18%. Dan sampai video ini dibuat, masih mengalami minus sebesar 13,30% sepanjang tahun 2024 ini. Dan, selama seminggu terakhir, saham BBRI sudah mengalami kenaikan sekitar 5,81%. Apakah menurutmu, ini sudah saat yang tepat masuk ke saham BBRI? Selain di bulan April, pada bulan September juga saham BBRI mengalami tren yang buruk, dengan rata-rata penurunan sekitar 3,63% di bulan September. Dan di bulan Juni, juga cenderung mengalami tren negatif, dengan rata-rata minus 2,41%. Nah, dengan masih ada potensi penurunan harga saham BBRI, bagi yang belum masuk, bisa memanfaatkan momentum penurunan harga saham BBRI, yang masih mungkin akan mengalami koreksi kembali. Kedua, adalah faktor kinerja laba bersih. Di sini kita bandingkan kinerja saham BBRI dengan 4 saham bank besar lainnya. Bisa dilihat pada data berikut ini. Jika dilihat dari kuartal 1 dari tahun 2023 ke 2024, saham BBRI masih mengalami pertumbuhan sebesar 2,48%, dengan mencatatkan laba bersih sebesar 15,8 triliun, namun harga saham bank BBRI masih minus sebesar 13,3%. Kemudian, untuk saham Bank BBCA, meski laba bersihnya masih di bawah saham Bank BBRI, yaitu sebesar 12,8 triliun, dengan persentase pertumbuhan yang lebih baik, yaitu sebesar 11%. Dan harga saham Bank BBCA sampai saat video ini dibuat, masih tumbuh sekitar 3%. Pada saham Bank Mandiri, mencatatkan laba bersih yang hampir sama dengan saham Bank BCA, yaitu sebesar 12,7 triliun. Namun, pertumbuhan labanya hanya sebesar 1,13%, dan harga saham Bank Mandiri malah mengalami kenaikan sebesar 7,33%. Kemudian, untuk saham Bank BNI, meski laba bersihnya masih di bawah saham Bank BBRI, BBCA dan BMRI, yaitu hanya sebesar 5,3 triliun. Dengan persentase pertumbuhan yang hampir sama dengan saham Bank BBRI, yaitu sebesar 2,01%. Dan harga saham Bank BNI sampai saat video ini dibuat, masih minus hanya 3,72%, tidak separah saham Bank BBRI. Nah, dari data ini secara keseluruhan, kinerja saham Bank BBRI jika dibandingkan dengan saham bank lainnya, sebenarnya tidak ada masalah serius. Namun, dengan pertumbuhan yang melambat, tentu akan bisa mempengaruhi dividen di tahun 2025 nanti. Yang ketiga, kita akan melakukan simulasi dividen. Pada 2 video tentang saham Bank BBRI sebelumnya, kita sudah melakukan simulasi proyeksi harga saham Bank BRI untuk di masa depan. Di sini kita akan fokus simulasikan proyeksi dividen BBRI untuk masa depan, dengan menganalisa data di masa lalu. Data yield dividen ini, ternyata tidak bisa digunakan, karena dihitung berdasarkan rasio harga saham dengan dividen, yang diperoleh setiap tahunnya. Maka pada simulasi ini, sudah kita riset persentase pertumbuhan dividen saham BBRI, dari tahun ke tahun selama 10 tahun terakhir. Di tahun 2015, mengalami pertumbuhan sebesar 14,56% dari tahun sebelumnya. Kemudian, pada tahun 2016 dengan perolehan dividen sebesar Rp62,33 per lembar saham, mengalami pertumbuhan sebesar 5,7% dari tahun 2015.
Demikian seterusnya, sampai dengan tahun 2024 ini, maka akan diperoleh pertumbuhan rata-rata dividen saham BBRI per tahunnya, sekitar 24,11%. Pertumbuhan dividen pada data ini sudah termasuk stock split dan dividen interim. Karena di tahun 2023 dan 2024, saham BBRI membagikan dividen sebanyak 2 kali setahun. Nah, dengan memperoleh rata-rata pertumbuhan dividen saham BBRI selama 10 tahun yang lalu, selanjutnya, kita akan gunakan rata-rata persentase pertumbuhan dividennya untuk proyeksi perolehan dividen selama 10 tahun ke depan. Pertama, kita mulai dari data dividen di tahun 2024 ini, yaitu sebesar Rp319 per lembar saham. Maka dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 24%, maka akan mendapatkan dividen sebesar Rp396 per lembar saham di tahun 2025. Kemudian, di tahun 2026 nanti, dengan estimasi dividen Rp396 di tahun sebelumnya dengan pertumbuhan yang sama, maka akan memperoleh dividen sebesar Rp490 per lembar saham. Demikian seterusnya, selama 10 tahun ke depan. Sampai dengan tahun 2033, diproyeksikan dividen BBRI sebesar Rp2.211 per lembar saham, dengan pertumbuhan rata-rata 24% setiap tahunnya. Supaya simulasi ini lebih dahsyat, dengan tidak peduli harga saham BBRI naik maupun turun, kita akan tambahkan kepemilikan sebanyak 100 slot pada tahun 2024 ini. Maka di tahun 2024 akan memperoleh dividen sekitar 3.190.000-an. Di tahun 2025 akan memperoleh dividen sekitar 3.950.000-an. Demikian seterusnya, hingga sampai pada tahun 2033, dengan kepemilikan yang masih sama, yaitu sebanyak 100 slot. Maka, kita akan mendapatkan dividen sebesar 22 jutaan. Kemudian, jika diakumulasi selama 10 tahun, total sudah berhasil memperoleh dividen sebanyak 100 jutaan. Sekarang muncul pertanyaan, apakah kamu yakin dividen BBRI akan tumbuh dengan rata-rata 24% per tahun? Baiklah, bagi yang agak pesimis, maka sudah kami buatkan simulasi dividen dengan pertumbuhan rata-rata hanya 12% saja per tahunnya. Untuk hasil simulasinya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Di tahun 2024 masih sama, akan memperoleh dividen sekitar 3.190.000-an. Kemudian dengan pertumbuhan rata-rata 12%, di tahun 2025 akan memperoleh dividen sekitar 3.570.000-an saja. Demikian seterusnya, hingga sampai pada tahun 2033, dengan kepemilikan yang masih sama, yaitu sebanyak 100 slot. Maka, kita akan mendapatkan dividen sebesar 8.800.000-an saja. Kemudian, jika diakumulasi selama 10 tahun, total sudah berhasil memperoleh dividen sebanyak 55 jutaan saja, dengan rata-rata pertumbuhan dividen sebesar 12% saja. Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar, simulasi mana kira-kira yang lebih masuk akal. Nah, memang perlu dianalisa dan evaluasi secara berkala, hasil kinerja dari saham Bank BBRI setiap kuartalnya. Bila terjadi penurunan laba bersih, maka potensi dividennya juga kemungkinan besar akan menurun. Berikut ini beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kinerja saham Bank BBRI, yang perlu dipertimbangkan oleh investor sebelum berinvestasi. Pertama, regulasi dan intervensi pemerintah. Sebagai bank milik negara, Bank BRI seringkali harus mengikuti kebijakan dan regulasi pemerintah yang mungkin tidak selalu menguntungkan bagi bisnis. Intervensi pemerintah dalam bentuk kebijakan kredit atau pembatasan lainnya bisa mempengaruhi profitabilitas. Kedua, persaingan yang ketat. Sektor perbankan di Indonesia sangat kompetitif dengan banyaknya pemain besar seperti Bank Mandiri, Bank BCA, dan Bank BNI. Persaingan ketat ini bisa mempengaruhi margin keuntungan dan pangsa pasar Bank BRI. Ketiga, risiko kredit macet. Tingginya jumlah pinjaman yang disalurkan ke sektor UMKM dan individu berpotensi meningkatkan risiko kredit.
Pada saat-saat krisis ekonomi, rasio kredit bermasalah atau NPL bisa meningkat, yang dapat mengurangi profitabilitas bank. Yang keempat, kendala teknologi dan inovasi. Meskipun Bank BRI berinvestasi dalam teknologi digital, perubahan teknologi yang cepat dan persaingan dengan fintech dan bank digital baru bisa menjadi tantangan. Kegagalan dalam beradaptasi dengan cepat bisa mengurangi daya saing Bank BRI. Demikian analisa pada video ini, semoga kamu bisa belajar sesuatu dari video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.